他竟然这么听你的话。好，把它交还给我们吧，可助功力大增。生出神智，恳请交。那墙上明明什么都没。看，那我便在此处，竟然将二人都提升至蓝持平了。看招！你的死伤太多，逼不得。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Wulian Dianfeng atau Martial Peak episode 41. Bagi yang mau bergabung dan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya, tepatnya pada episode 40. Sebelumnya, Yang Kai dan juga Tengkorak Ungu saling membuat kesepakatan, yang mana dia itu akan memberikan teknik warisan untuk bisa menyelamatkan nyawanya. Awalnya, Yang Kai mengira ia hanyalah berbohong saja, namun teknik warisan yang ia berikan memang cukuplah hebat. Ini sangatlah wajar karena teknik tersebut dia dapatkan langsung dari gua warisan. Alhasil teknik ini pun mampu meningkatkan daya serangan Yang Kai dalam beberapa kali lipat. Setelah semua itu, mereka berdua pun mulai saling menjalin hubungan tuan dan pelayan. Bagi Yang Kai, ini adalah pilihan yang tepat karena Tengkorak Ungu akan menjadi sosok yang bisa membantunya dalam menjelajahi gua warisan dengan cukup mudah. Setelah semua itu, mereka pun keluar dari tempat tersebut. Di sana, Yang Kai langsung bertemu dengan gingseng hidup. Ia memiliki pergerakan yang cukup gesit, jadi cukup sulit bagi Yang Kai untuk menangkapnya. Berkat saran dari Tengkorak Ungu, Yang Kai akhirnya bisa menangkap gingseng tersebut. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Yang Kai merasakan sesuatu di sekitaran tempat mereka, jadi dia pun mencoba pergi ke asal suara tersebut, yang ternyata berasal dari Huo bersaudara. Yang Kai cukup senang bisa bertemu kembali dengan mereka. Hal yang sama juga dirasakan oleh kedua gadis ini. Hanya saja Jeor penasaran apakah Yang Kai telah berpapasan dengan sesuatu yang langsung dia telan. Jeor pun mencoba menggeledah tubuh Yang Kai, di mana ia itu sedang mencari keberadaan dari gingseng sebelumnya. Ternyata ia tengah bersembunyi di balik tubuh Yang Kai. Humier agak terkejut karena tumbuhan ini begitu jinak di depan Yang Kai. Terlihat dengan jelas kalau gingseng spiritual sangatlah takut kepada kedua gadis tersebut, yang sepertinya ia trauma karena ingin dimakan oleh mereka. Jeor meminta untuk memberikan si kecil ini kepada mereka, tapi Yang Kai menolak, terlebih lagi gingseng itu sudah menempel kepadanya. Jadi lebih baik mereka memberikan hal ini kepadanya. Jeor tidaklah mau karena bagaimanapun gingseng tersebut adalah bahan spiritual yang penting bagi praktisi seperti mereka. Jika mereka berhasil memunikannya, maka akan menerima kekuatan yang besar. Walaupun begitu, Yang Kai tetap memohon agar mereka berdua bisa melepaskan gingseng spiritual. 我们俩追着这奇物跑了。他竟然这么听你的话。小家伙一直黏着我。好，把它交还给我们吧，可助功力大增。生出神智，恳请娇儿姑娘。 Humier meminta kakaknya untuk berhenti karena mereka sudah berapa kali mencoba untuk menangkap gingseng itu, tapi tetap gagal. Dan sepertinya gingseng ini sangatlah menyukai Yang Kai. Jadi seharusnya mereka biarkan saja. Sebenarnya Jeor masihlah belum bisa melupakan hal itu. Ia pun penasaran apa yang menarik dari Yang Kai. Sampai akhirnya ia menyadari kalau Yang Kai sudah berada di level Kaiyun tingkat 7. Ia pun penasaran bagaimana bisa Yang Kai mengalami kenaikan yang tidak wajar itu. Tapi Yang Kai tidaklah menjawab dan membandingkan dirinya dengan kekuatan Jeor yang masih belum mampu dirinya capai. Yang Kai berjanji akan memberikan kompensasi kepada mereka selama mereka mau memberikan gingseng spiritual ini kepadanya. Yang Kai pun membawa kedua gadis itu masuk ke dalam gua. Kerangka Ungu merasa kalau Yang Kai telah membuat kesalahan. Padahal ia bisa meminta dirinya untuk mengatasi kedua gadis itu. Dengan begitu jugalah ia bisa memulihkan kekuatannya. Namun Yang Kai tidaklah mengizinkan dan menanyakan kepada Tengkorak Ungu apakah ia masih memiliki beberapa warisan yang cukup menarik perhatian.
Oh ya, sosok ini tidaklah mampu dilihat oleh Huo bersaudara. Jadi mereka hanya melihat Yang Kai berbicara seorang diri. Kerangka ungu akan membawa mereka melihat sebuah tulisan kuno yang mana ia sendiri sama sekali tidak dapat mengetahuinya. Yor penasaran Yang Kai sedang berbicara dengan siapa. Untung saja Yang Kai dapat berdalih dan mengajak mereka untuk terus masuk lebih dalam lagi. Namun mereka agak jijik ketika melihat tulang belulang dari tengkorak ungu. Yang Kai tidaklah mau membahas hal itu dulu dan menunjukkan kepada mereka tentang tulisan kuno di depan tersebut. Tentang tulisan kuno di tempat tersebut. Awalnya Yor tidaklah melihat apapun, sampai dia menyadari di balik daun merambat terdapat tulisan kuno, yang sepertinya adalah sebuah teks tentang gua warisan. Umir dan Hujir sepertinya memahami sesuatu. Seketika saja mereka pun mulai berkultivasi untuk bisa memahami hal tersebut. Bagi tengkorak ungu, tulisan ini sepertinya memang ditakdirkan kepada mereka berdua. Berhubung mereka sedang melakukan pemahaman, jadi Yang Kai akan bertugas untuk melindungi mereka. 那墙上明明什么都没。看，那我便在此处帮。 Selama proses itu berlangsung, gingseng spiritual pun keluar dari persembunyiannya untuk melihat apa yang kedua gadis ini lakukan. Namun ketika ledakan kekuatan muncul, ini pun mengejutkannya dan segera kembali bersembunyi ke dalam diri Yang Kai. Entah apa yang terjadi kepada kedua gadis ini. Namun yang pasti kekuatan mereka saat ini telah ditingkatkan. Walaupun Yang Kai tidak tahu apa-apa, namun dia bisa merasakan dengan jelas. Ini sangatlah hebat. Kekuatan mereka yang awalnya seperti terpisah seakan-akan menyatu dan menjalin hubungan. Warisan yang mereka terima sepertinya memang sangatlah hebat. Bahkan bisa membawa mereka ke tingkat esensi sejati. Umir dan Hojir merasa puas dengan apa yang mereka dapatkan. Yang Kai pun memberikan selamat karena telah menerima warisan di tempat ini. Bagi Yang Kai, kini aura mereka berdua sangatlah mirip. Jadi cukup sulit baginya untuk mengenali mereka. Tiba-tiba saja kedua gadis ini langsung memulai sparring dengan Yang Kai. Dalam latihan tanding itu terlihat dengan jelas kalau kerjasama yang dilakukan oleh mereka sangatlah kuat dan bahkan mampu memukul mundur Yang Kai dengan begitu mudah. Untung saja ini tidaklah melukainya. Yang Kai menganggap warisan ini memang sangatlah cocok untuk mereka miliki. Jadi Yang Kai memohon ampunan dari mereka. 巨大提升，竟然将二人都提升至蓝赤贫了。看招！ Umir berterima kasih atas bantuan yang diberikan oleh Yang Kai. Berhubung mereka telah memahami warisan tadi, jadi sepertinya hubungan kedua gadis ini semakin dekat. Bahkan Hojir mengetahui apa yang saat ini adiknya pikirkan. Ia sungguh tidak menduga Humir sangatlah menyukai Yang Kai. Ini tentu saja membuatnya malu. Namun Humir juga mengetahui apa yang dipikirkan oleh kakaknya. Yang mana Hojir itu tidaklah begitu membenci Yang Kai seperti apa yang sering dia katakan. Dengan malu-malu, Hojir pun mengakui hal tersebut. Kini mereka berdua pun sudah tidak saling berbohong lagi. Karena apa yang mereka pikirkan bisa dirasakan oleh diri mereka masing-masing. Melihat tingkah laku dari kedua gadis itu membuat Yang Kai kepikiran mengenai apa yang harus dirinya lakukan. Hojir pun berterima kasih kepadanya. Yang Kai tidaklah mempermasalahkan hal tersebut. Selain itu, dirinya yang sudah lama berada di sini menanyakan bagaimana situasi di luar. Ternyata setelah para murid 3 paksi memasuki tempat ini, mereka segera pergi berkumpul ke pusat gua warisan. Di bawah para murid jenius dari setiap paksi, mereka pergi untuk mengalahkan binatang iblis yang mereka temui. Sebelumnya, Yang Kai hanya bertemu dengan binatang iblis level 6. Itu pun dia tidak tahu nasibnya. Begitu pula dengan kedua gadis ini, karena mereka pergi dari kelompok untuk mengejar gingseng spiritual. Namun seharusnya beberapa binatang iblis sudah dikalahkan. Tapi dalam penjelajahan ini sudah banyak murid yang meninggoy. Ini tidak hanya terjadi karena ulah monster saja, namun karena perebutan harta yang dilakukan oleh para murid. Yang Kai mengajak mereka untuk mencari beberapa monster kuat untuk bisa mereka hadapi. 再往中心位置聚拢。不知两位姑娘可知妖兽？是有几只妖兽已经被杀死，具体就不清楚了。我已经得到了传承，也赶紧去看看。这弟子也不过是为了这些妖兽。
Baru saja keluar dari gua itu, sebuah getaran besar pun bisa mereka rasakan. Tanpa pikir panjang, mereka pun segera pergi untuk melihat apa yang saat ini terjadi. Ternyata di depan sana ada sebuah monster berukuran sangatlah besar, sedang dihadapi oleh para murid dari 3 faksi. Meskipun jumlah mereka cukup banyak, namun kekuatan dari binatang iblis ini sangatlah mengerikan. Banyak korban berjatuhan dari amukan monster tersebut. Satu persatu dari mereka pun mulai tumbang. Selain itu di sini juga ada Suyan, yang kayak penasaran mengapa hanya mereka saja yang bertarung, padahal orang-orang kuat dari 2 faksi lainnya ada di sini. Ini juga disadari oleh Huo bersaudara, yang membuat banyak para murid Papillon Xiao menjadi korban. Pan menjelaskan kalau ini adalah ulah dari si Hongchan yang telah membuat monster itu marah. Ia sama sekali tidak tahu apa yang telah dia lakukan sampai-sampai membuat monster ini tidak bisa melepaskan mereka. Jadi Fang tidaklah mau ikut campur dalam pertarungan tersebut. Yang Kai penasaran apakah harta yang telah didapatkan oleh si Hongchan. Tapi Pan tidaklah tahu karena si Hongchan tidak ingin mengakui apapun. Mungkin saja harta tersebut sudah dia makan yang membuat dia teruslah berdalih. Hanya saja jika terus seperti ini maka situasi akan menjadi kacau. Suyan mengetahui ada begitu banyak rekannya yang telah meninggoy. Pada akhirnya ia pun memutuskan untuk menghadapi monster tersebut. Pan meminta si Hongchan untuk membagi hartanya. Karena dengan gitulah mereka bisa memberikan bantuan kepada Papillon Xiao. Tapi si Hongchan tidaklah sudi karena dia yakin Suyan bisa mengatasi semua itu. Suyan kembali melancarkan serangan terus-menerus kepada binatang iblis. Akan tetapi semua itu seakan-akan tidak ada gunanya, dan malah membuat monster ini semakin marah saja. Si Hongchan yang memang beban memohon kepada Suyan untuk menyelamatkan dirinya terlebih dahulu. Serangan Suyan sudah membuat monster ini marah besar. Ia langsung saja melancarkan serangan penuh kepada semua orang yang ada di sana. Namun sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.